Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa ini, atau khususnya puasa Ramadan, adalah tujuannya untuk membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pribadi yang selalu patuh melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah ditujukan atau diwajibkan ternyata bukan hanya kepada makhluk Allah saja yang bersifat atau yang namanya manusia, hewan pun ini ternyata melaksanakan puasa. Kalau kita lihat tujuan-tujuan puasa tersebut banyak sekali. Tujuan puasa ada yang untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka seperti binatang, atau tujuan yang lainnya puasa itu ada ya untuk diet, menjaga kesehatan tubuh dan lain-lain. Tetapi puasa Ramadan atau puasa ini ditujukan Allah untuk membentuk pribadi yang muttaqin. Lalu bagaimana puasa bisa membentuk diri kita atau pribadi kita, jiwa kita yang muttaqin? Maka kita perlu muhasabah, maka kita perlu ibrah, maka kita perlu mengambil pelajaran itibar kepada puasanya makhluk Allah yang bernama ulat, yang puasanya ulat dan puasanya ular. Seperti kita ketahui bahwa semua makhluk Allah termasuk binatang dalam hal ini melaksanakan saum atau puasa, seperti seekor induk ayam mengerami telurnya, dia akan berpuasa untuk beberapa hari, kemudian lahirlah telur itu. Kemudian ular berpuasa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka dia berpuasa. Kemudian terkelupaslah kulit ular ini, maka terbentuk kulit ular yang baru, berarti kehidupan yang baru. Itu ular. Nah, kalau kupu-kupu itu puasa dalam sebuah kepompong atau mengalami metamorfosis kehidupan, dia seekor ulat, dia akan berpuasa pun menghindar dari keramaian. Dia suatu tempat yang terpencil membentuk kepompong. Sudah di tempat terpencil juga tubuhnya dia lindungi, ya, tubuhnya dia lindungi dengan kepompong tadi dari hal-hal yang bisa mengganggu puasanya tersebut. Nah, itu ulat. Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa bulan, lahirlah makhluk Allah yang lain, yang tadinya ulat berubah menjadi sebuah kupu-kupu indah. Nah, metamorfosis dari ulat kepada kupu-kupu ini, ya, yang mengalami puasa itu tadi adalah puasa yang perlu kita contoh. Artinya puasa tadi bisa merubah bukan hanya bentuk, tapi karakter pribadi daripada ulat tersebut, berubah menjadi baik, menjadi lebih bagus, bahkan disenangi oleh orang lain atau makhluk lain. Yang awalnya ya, ulat ini adalah binatang yang menjijikan, ya, apabila bahkan mengena pada tubuh kita akan terasa gatal. Kemudian makanannya pun ya dia merusak, daun-daun dia makan, akhirnya bolong, mati dan sebagainya. Nah, kemudian
Setelah itu dia berubah jadi seekor kupu-kupu yang tadinya merusak, malah makanannya dia yang lebih bagus. Makanannya dia hanya pilih saripati bunga yang manis. Kemudian bahkan ikut membantu penyerbukan bunga. Jadi khairun nas anfa'uhum linas. Nah, seperti itu. Sebaik-baik manusia ada suka memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, ini sifat daripada karakter kupu-kupu yang sudah memilih makanan yang baik-baik, yang halal dan thayyiban. Nah, kemudian juga memberikan manfaat bagi orang lain. Ini yang harus kita terapkan. Kupu-kupu tadi sifat dan karakter puasa setelah dia puasa. Kemudian pun juga awalnya dia jalannya dengan merayap, akhirnya jalannya dia bisa terbang ke atas, disenangi oleh semua makhluk karena bentuknya indah yang mempesona, berbagai warna ya. Sedangkan ulat puasanya, ulat hanya merubah fisiknya saja, sama bentuknya, sama kelakuannya, sama ular itu ya. Puasa ular itu hanya merubah bentuknya saja ya, hanya merubah kulitnya saja, tapi kelakuan, watak dan ininya sama ular itu ya. Sudah sebelum puasa ya makanannya memangsa hewan lain, kemudian ya karakternya berjalanan dan sebagainya seperti itu, tidak berubah sama sekali. Tapi kalau ulat itu mengalami metamorfosis yang luar biasa. Dari mulai dia puasanya pun dia menghindarkan diri, bertahanus di tempat yang lebih jauh, kemudian dia bentengi kepompongnya atau dirinya dengan kepompong. Nah, manusia yang puasa, manusia yang muttaqin akan senantiasa menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Nah, itu dijaga karena saum sunnah, puasa itu adalah benteng ya. Membentengi kita dari hal yang bisa merugikan puasa kita. Nah, kemudian ketika sudah kita puasa, melahirkan pribadi-pribadi yang muttaqin, yang lebih taat kepada Allah, ya, lebih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan pribadi kita setelah pasca Ramadan menjadi pribadi yang muttaqin, yang senantiasa disenangi oleh orang, bahkan memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya pribadi, dan selamat berbuka puasa untuk saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf, hadanallah wa iyyakum ajmain, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.